Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wa ba'd. Di sore hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, tema kita pada sore hari ini adalah tentang sebuah pertanyaan filosofis yang sangat mendalam, yaitu sebuah pertanyaan yang dipertanyakan oleh para filosof ratusan tahun yang silam. Mereka mempertanyakan tentang jika Tuhan itu maha adil, jika Tuhan itu maha baik, kenapa dalam kehidupan ini terus terjadi kenestapaan, kesengsaraan, dan bahkan yang terakhir yang kita alami hari ini, kenapa terjadi wabah virus corona? Menjawab pertanyaan ini, manusia setidaknya terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah tiada. Tuhan telah mati karena kenyataan kenestapaan, peperangan, huru-hara, wabah, dan cobaan silih berganti dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, logika rasional kelompok pertama ini menyimpulkan bahwa Tuhan tak lagi ada. Inilah kelompok yang kita kenal dengan kelompok anti Tuhan atau kelompok ateis. Kelompok yang kedua adalah kelompok religius, orang yang beriman, orang yang beragama. Mereka meyakini betul bahwa peristiwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk peristiwa cobaan yang hari ini sedang menimpa dan mewabah seluruh alam maya pada ini, sesungguhnya adalah bagian nyata dari wujudnya Tuhan, dari kasih sayangnya Tuhan, dari eksistensi Tuhan, dari kemahakuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban orang-orang yang beriman ini, khususnya kita umat Islam, itu diberikan beberapa alasan dan argumentasi. Pertama, kenapa wabah, bencana, dan segala macam kesempitan, kesengsaraan itu dikatakan sebagai bagian dari kemahakuasaan dan kemahakasihan Tuhan kepada manusia. Yang pertama adalah kesadaran penuh umat beragama bahwa sesungguhnya yang terjadi hari ini, jika dibandingkan dan disandingkan dengan nikmat Allah yang maha luar biasa, itu belum ada apa-apanya. Allah telah menganugerahkan nikmat luar biasa. Nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat berpikir, nikmat bisa bekerja, dan segala macam nikmat-nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu, maka niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu melingkupi segala sesuatu. Artinya, tak ada yang hidup di alam maya pada ini yang tak mendapatkan kasih sayang, tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika disandingkan antara nikmat dan rahmat Allah yang begitu banyak dengan wabah, bencana, bala, dan segala macam kesempitan yang hari ini dirasakan oleh umat manusia, maka sesungguhnya wabah dan kesempitan itu tak sebanding dengan banyaknya nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa
yang budiman. Yang kedua, di dalam ilmu logika disebutkan bahwa salah satu cara untuk memahamkan orang tentang sesuatu adalah dengan menjelaskan lawan katanya, menjelaskan lawannya. Ta'riful asya' bi'adadadiha, mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Kita mengerti perempuan karena ada laki-laki. Kita mengerti malam karena ada siang. Kita mengerti bumi karena ada langit. Kita mengerti kebahagiaan karena ada kesengsaraan. Kita mengerti tentang nikmat karena ada ujian dan cobaan. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, di dalam hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan perjalanan makhluknya di alam maya pada ini saling berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Semua berpasang-pasangan dalam rangka apa? Dalam rangka yang pertama adalah litta'rif bainahum, untuk memberikan pengertian kepada makhluk-makhluknya tentang keragaman itu sendiri. Oleh karena itu, hadirnya wabah hari ini itu tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka memberikan pengertian kepada manusia bahwa sesungguhnya nikmat Allah begitu banyak dan nikmat-nikmat itu acap kali dilupakan oleh manusia. Dalam rangka untuk mengingatkan tentang enaknya nikmat, enaknya anugerah yang selama ini kita nikmati secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita semua ingat tentang anugerah itu dan bisa mensyukuri anugerah itu, maka hari ini Allah menghadirkan wabah, hari ini Allah menghadirkan corona dalam rangka untuk mengingatkan kita yang mungkin dalam perjalanan hidupnya sempat lupa. Diciptakannya berbagai macam pasang-pasangan di dunia ini. Itu yang kedua adalah dalam rangka untuk mendinamisasi perjalanan kehidupan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki, dunia ini hanya dihuni oleh perempuan, dunia ini hanya ada langit, atau dunia ini hanya ada malam. Betapa muram durjanya kehidupan jika hanya ada satu warna, satu jenis kelamin. Oleh karena itu, adanya bencana, sekali lagi yang kedua, adalah merupakan sebentuk kasih sayang Allah, sebentuk tanda-tanda bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik. Karena kebaikannya, karena kuasanya lah, maka Allah kemudian menurunkan wabah, menurunkan kesempitan, sekali lagi untuk mendinamisasi kehidupan dunia ini. Puncaknya sesungguhnya adalah untuk mengingatkan manusia kepada hakikat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak berdaya di hadapan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, orang mukmin selalu meyakini dan menempatkan segala sesuatu yang dialami dalam kehidupan ini adalah bagian dari imtihan, dari ujian yang diberikan oleh Allah, ujian untuk menaikkan pangkat dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk naik dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya pasti melalui ujian. Untuk naik dari satu jabatan ke jabatan berikutnya pasti melalui ujian. Begitu pula dalam mengarungi perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tak lain dan tak bukan adalah untuk menguji manusia agar Allah tahu mana-mana di antara hambanya ini yang terbaik beramal soleh. Oleh karena itu, ujian-ujian
yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik ujian yang berupa kenikmatan atau hari ini ujian yang berupa kesengsaraan dan tersebarnya wabah virus corona, itu tidak lain adalah dalam rangka untuk mendeteksi mana-mana di antara kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik imannya, yang terbaik amalnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kata baginda Nabi, seorang hamba ketika dia semakin tinggi derajatnya, pangkatnya di hadapan Allah, maka ujian yang akan diterima, yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba semacam ini akan semakin tinggi. Maka dikatakan, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala di hadapan Allah, itu salah satunya adalah tergantung kepada besar kecilnya bala atau ujian yang diterimanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Seandainya Allah mencintai seseorang, mencintai sebuah kaum, mencintai sebuah komunitas, maka bukti cinta tersebut Allah akan menurunkan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhud. Barang siapa yang kemudian menerima dengan legowo, menerima dengan tulus atas ujian yang ditimpakan kepada dirinya, maka Allah akan meridhai dia. Sebaliknya, ketika kita kemudian tidak menerima dan bahkan mencaci maki dan mengatakan Tuhan tak lagi ada, Tuhan tak lagi adil, Tuhan tak lagi kuasa, maka disitulah nestapa, kesengsaraan dan murka Allah akan turun kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Luqman mengatakan kepada anaknya, "Adz-dzahabu wal fiddatu yuhtabarani bin nar, wal mu'minu yuhtabaru bil bala." Emas itu ditimpa, diuji dengan sengatan panasnya api. Sementara orang yang beriman, yang meyakini adanya Allah, dia akan diuji dengan berbagai macam bencana dan cobaan. Hari ini kita mengalami ujian itu. Mudah-mudahan kita semua bisa melampaui cobaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua mudah-mudahan diselamatkan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pasca cobaan ini kita semua naik pangkatnya, naik derajatnya, dan bangsa yang kita cintai ini menjadi bangsa yang betul-betul makmur, bersatu padu untuk membangun peradaban masa depan yang gemilang. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.